Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasi. Kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bentuk-bentuk negara Indonesia. Secara literal, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state dalam bahasa Inggris, staat dalam bahasa Belanda dan Jerman, dan etat dalam bahasa Prancis. Kata state, staat, dan etat diambil dari bahasa Latin, status atau statum, yang berarti tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap secara terminologi negara. Adalah sesuatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Di Indonesia sendiri, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta negara atau nagari, yang berarti kota. Sekitar abad kelima, istilah negara sudah dikenal dan dipakai di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh adanya penampakan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain itu, istilah negara juga dipakai sebagai penamaan kitab Majapahit Negara Kartagama yang ditulis U. Prapanca. Jadi, istilah negara sudah dipakai terlebih dahulu di Indonesia jauh sebelum bangsa Eropa. Bentuk negara Indonesia adalah republik. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, yakni negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan mengenai bentuk negara Indonesia ini tidak dapat diubah, sebab jika ada perubahan terhadap bentuk negara, maka akan sangat berdampak pada seluruh mekanisme pemerintahan yang telah ada dan mengubah konstitusi. Larangan perubahan tersebut tercantum dalam ketentuan pada pasal 37 ayat 5 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Adapun tiga bentuk pokok daripada negara pada masa Yunani kuno tersebut ialah monarki, oligarki, dan demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut di atas, yaitu jumlah dari pemegang kekuasaan. Jika ada yang memegang kekuasaan itu, suatu orang akan bentuk negara monarki. Bahasa Yunani monos berarti satu, sedangkan archen berarti memerintah. Jika memegang pemerintahan itu beberapa orang, maka bentuk negaranya itu oligarki. Bahasa Yunani oligai berarti beberapa. Jika yang pemegang pemerintahan adalah rakyat, maka bentuk negaranya disebut demokrasi. Bahasa Yunaninya demos berarti rakyat. Setelah membahas bentuk negara pada zaman Yunani, berikutnya kita akan membahas negara dalam bentuk modern. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan suatu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi dalam dua macam sistem, yaitu pemerintahan, yaitu ada sentral dan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Lalu berikutnya adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Adalah kepala daerah yang diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke dalam model ini. Berikutnya ialah negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Ada kalanya dalam pembagian kekuasaan antara pemerintahan federasi dan pemerintahan negara-negara bagian yang disebut adalah urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan negara bagian. Yang berarti bahwa bidang kegiatan federal adalah urusan-urusan kenegaraan selebihnya, atau residuary powers. Di samping dua bentuk di atas, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke tiga kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Yang pertama adalah A. Monarki.
Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada dua jenis, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan suatu orang raja ataupun ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Arab, Saudi, Brunei, Swaziland, Bhutan, dan lain-lain. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya atau Perdana Menteri dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktekkan di beberapa negara seperti Thailand, Jepang, Inggris, Jordania, dan lain-lain. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah menteri. Termasuk ke dalam kategori ini adalah negara Inggris, Belanda, dan Malaysia. Lalu ada oligarki. Mode pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Lalu ada demokrasi. Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan kepada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau pemilu yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Dalam teori ilmu negara, pengertian tentang teori bentuk negara sejak dahulu kala dibagi menjadi dua, yaitu monarki dan republik. Untuk menentukan suatu negara itu berbentuk monarki dan republik, dalam ilmu negara banyak macam ukuran yang dipakai, antara lain Jelinek. Dalam bukunya yang berjudul Algemene Staatslehre memakai sebagai kriteria sebagaimana caranya kehendak negara itu dinyatakan. Jika kehendak negara itu ditentukan oleh suatu orang saja, maka bentuk negara itu adalah monarki. Dan jika kehendak negara itu ditentukan oleh orang yang banyak, merupakan suatu majelis, maka bentuk negaranya adalah republik. Sama halnya monarki, republik itu dapat dibagi menjadi republik mutlak atau absolut dan republik konstitusi, serta republik parlemen. Menurut ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka negara Indonesia mempunyai bentuk negara sebagai republik. Hal ini didasarkan atas cara pemilihan presiden. Bahkan bukan hanya oleh majelis, melainkan langsung dipilih oleh rakyat. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ciri-ciri negara republik. Yang pertama ialah terdapat pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan yang dimaksud dalam bentuk negara republik adalah seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif dari Montesquieu. Di Indonesia, pembagian kekuasaan yudikatif, yakni contohnya di MK dan MA, sedangkan eksekutif, yakni presiden, dan legislatif, yakni DPR. Lalu ada terdapat konstitusi. Konstitusi yang berlaku di negara dengan bentuk negara republik berlaku untuk seluruh wilayah negara tersebut. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Masa jabatan presiden terbatas. Di Indonesia, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Presiden dan wakil presiden tersebut dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya, presiden dan wakil presiden di Indonesia dapat menjabat pada jabatan yang sama sebanyak 2 kali. Presiden menjadi kepala negara. Bentuk negara Indonesia adalah republik. Negara dengan bentuk negara republik ini dipimpin oleh seorang presiden. Presiden akan hadir sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berbeda dengan negara monarki yang memisahkan kepala negara dengan kepala pemerintahan. Adanya pemilu. Karakteristik republik adalah adanya pemilihan kekuasaan dengan mekanisme pemilihan umum. Peralihan kekuasaan tersebut dilakukan terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan. Pemilu yang diselenggarakan dapat merupakan pemilu langsung atau tidak langsung. Pemimpin negara bertanggung jawab terhadap rakyat. Pemimpin negara bertanggung jawab terhadap rakyat dan karakteristik lainnya yakni pemimpin adalah kepanjangan tangan rakyat. Pemimpin bertanggung jawab terhadap rakyat. Hal lain yang perlu diketahui adalah bentuk negara Indonesia yang berupa republik dapat diperlakukan dalam bentuk negara kesatuan atau serikat. Indonesia kini berdiri dengan bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik.
Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.